Sejak peradaban pertama, emas telah memikat manusia, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena nilainya yang tak lekang oleh waktu. Dari perhiasan para Firaun hingga cadangan bank sentral, emas selalu menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan stabilitas. Tapi, mengapa emas memiliki daya tarik yang begitu kuat? Dan bagaimana logam mulia ini mempertahankan nilainya, bahkan ketika kerajaan runtuh dan mata uang berganti? Jauh sebelum uang kertas atau digital ada, emas sudah digunakan sebagai alat tukar. Peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, dan lembah Indus telah mengenal emas sebagai medium pertukaran yang berharga. Keunggulan emas terletak pada sifatnya yang langka, tahan karat, mudah dibentuk, dan memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Ini menjadikannya pilihan ideal sebagai alat tukar universal. Seiring berjalannya waktu, emas tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penyimpan nilai. Di masa-masa ketidakpastian politik atau ekonomi, orang-orang cenderung beralih ke emas sebagai aset yang aman, safe haven. Ini karena emas tidak terpengaruh langsung oleh kebijakan moneter suatu negara atau fluktuasi mata uang. Nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat saat aset lain mengalami penurunan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak negara mengadopsi standar emas di mana nilai mata uang mereka diikat langsung dengan sejumlah emas tertentu. Ini memberikan stabilitas pada sistem keuangan global. Namun sistem ini mulai runtuh setelah Perang Dunia I dan II, ketika negara-negara mencetak lebih banyak uang untuk membiayai perang melebihi cadangan emas mereka. Puncaknya adalah pada tahun 1971 ketika Presiden AS Richard Nixon secara resmi mengakhiri konvertibilitas dolar AS ke emas, mengakhiri era standar emas. Meskipun standar emas telah berakhir, daya tarik emas sebagai aset investasi tidak pernah pudar. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa emas tidak pernah benar-benar turun. Tentu saja, ada fluktuasi jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, emas cenderung mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilainya. Apa rahasianya? Ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi harga emas. Pertama, ketidakpastian ekonomi global. Ini adalah pendorong utama harga emas. Ketika terjadi krisis ekonomi, resesi, inflasi tinggi, atau konflik geopolitik, investor cenderung mencari aset yang aman. Emas adalah pilihan utama karena dianggap sebagai penyimpan nilai yang stabil di tengah gejolak. Saat pasar saham bergejolak atau mata uang melemah, emas seringkali menjadi penyelamat aset. Kedua, inflasi. Inflasi adalah musuh utama daya beli uang. Ketika harga-harga barang dan jasa naik, nilai uang tunai kita menurun. Emas, di sisi lain, seringkali dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Ketika inflasi tinggi, orang cenderung mengalihkan aset mereka ke emas untuk melindungi kekayaan mereka dari penurunan nilai uang. Ketiga, kebijakan moneter dan suku bunga. Kebijakan bank sentral, terutama Federal Reserve AS, memiliki dampak signifikan pada harga emas. Ketika suku bunga turun, investasi dalam bentuk bondi atau deposito menjadi kurang menarik. Ini mendorong investor untuk mencari alternatif, dan emas seringkali menjadi pilihan. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat membuat emas kurang menarik karena tidak memberikan imbal hasil seperti bunga. Keempat, permintaan dan penawaran. Seperti komoditas lainnya, harga emas juga dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Permintaan emas datang dari berbagai sektor, perhiasan, industri, elektronik, kedokteran gigi, investasi, batangan, koin, ETF, dan bank sentral. Di sisi penawaran, ketersediaan emas di dunia ini terbatas dan penambangan emas baru semakin sulit dan mahal. Fakta bahwa permintaan seringkali lebih besar dari penawaran, ditambah dengan kelangkaan intrinsiknya, secara fundamental mendukung harga emas untuk terus naik dalam jangka panjang. Kelima, nilai tukar dolar AS. Harga emas dunia umumnya ditetapkan dalam dolar AS. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dolar AS memiliki dampak langsung pada harga emas. Ketika dolar AS melemah terhadap mata uang lain, emas menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lain, sehingga meningkatkan permintaan dan mendorong harga emas naik. Sebaliknya, dolar AS yang kuat dapat membuat emas lebih mahal dan mengurangi permintaan. Mari kita lihat bagaimana faktor-faktor ini bermain dalam sejarah pergerakan harga emas. Sejak tahun 1970-an, ketika harga emas masih sekitar $35 per ons, kita telah menyaksikan beberapa lonjakan dan penurunan signifikan. Pada tahun 1980, harga emas melonjak drastis hingga $850 per ons.
Kenaikan ini dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi global, krisis minyak, dan invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Investor mencari keamanan di tengah gejolak, dan emas menjadi pilihan utama. Namun dekade 1990-an melihat penurunan harga emas mencapai titik terendah $254 per ons pada tahun 1999. Ini disebabkan oleh persediaan emas yang melimpah akibat teknologi penambangan baru dan perekonomian global yang relatif stabil dengan inflasi rendah. Banyak investor beralih ke aset berisiko lebih tinggi seperti saham dan properti. Krisis keuangan global tahun 2008 sampai dengan 2011 kembali mendorong harga emas ke level tertinggi mencapai $2.074 per ons pada Agustus 2020. Meskipun artikel Pegadaian menyebut $2.074 pada Agustus 2020, data lain menunjukkan puncak di sekitar $1.800 pada 2011. Pasar obligasi yang beku dan ketidakpastian ekonomi membuat emas menjadi penyelamat aset. Investor mencari perlindungan dari ketidakstabilan pasar modal. Periode 2012 sampai dengan 2020 menunjukkan stabilitas relatif setelah pemulihan krisis, dengan harga emas berfluktuasi antara $1.050 hingga $1.400 per ons. Namun sejak tahun 2021 hingga saat ini, harga emas kembali menunjukkan tren positif, melonjak dari $1.447 per ons sebelum pandemi menjadi $1.985 per ons selama pandemi. Kondisi ekonomi dan pasar global yang tidak menentu, ditambah kekhawatiran inflasi, kembali menjadikan emas sebagai safe haven. Di era modern ini, emas bukan lagi sekedar perhiasan atau alat tukar primitif. Ia telah menjadi instrumen investasi yang canggih dan strategis. Banyak investor, baik individu maupun institusi, memasukkan emas ke dalam portofolio mereka sebagai bagian dari strategi diversifikasi. Diversifikasi adalah kunci untuk mengurangi risiko investasi, dan emas dengan karakteristiknya yang unik sangat cocok untuk tujuan ini. Emas seringkali bergerak berlawanan arah dengan aset lain seperti saham dan obligasi. Ketika pasar saham jatuh, emas cenderung naik, dan sebaliknya. Ini menjadikannya alat yang efektif untuk melindungi portofolio dari volatilitas pasar. Selain itu, emas juga mudah diakses. Anda bisa berinvestasi dalam bentuk fisik seperti batangan atau koin, atau melalui instrumen keuangan seperti ETF emas atau reksadana emas. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa investasi emas juga memiliki tantangan. Emas tidak memberikan dividen atau bunga seperti saham atau obligasi. Keuntungan utama berasal dari apresiasi harga. Oleh karena itu, investasi emas lebih cocok untuk tujuan jangka panjang, sebagai pelindung kekayaan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi, daripada sebagai sumber pendapatan pasif. Jadi, apa rahasia di balik pertanyaan, kok emas nggak pernah turun? Jawabannya terletak pada kombinasi unik dari kelangkaan intrinsiknya, perannya sebagai safe haven di tengah ketidakpastian, kemampuannya sebagai lindung nilai terhadap inflasi, dan dinamika permintaan serta penawaran global. Emas adalah aset yang telah teruji oleh waktu, melewati berbagai krisis dan gejolak ekonomi dan selalu muncul sebagai pemenang. Emas adalah cerminan dari ketidakpastian manusia. Selama ada ketidakpastian di dunia, selama ada kekhawatiran akan inflasi atau krisis, emas akan selalu dicari sebagai tempat berlindung yang aman bagi kekayaan. Inilah mengapa dari dulu hingga sekarang, emas tetap menjadi salah satu aset paling berharga dan dicari di dunia. Dari perhiasan para raja hingga investasi di era digital, emas telah membuktikan dirinya sebagai aset yang tak lekang oleh waktu. Rahasianya bukan pada kemajikan, melainkan pada fundamental ekonomi dan psikologi manusia yang mendalam. Emas adalah simbol keamanan, stabilitas, dan kekayaan yang abadi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa wawasan Anda tentang emas bertambah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia investasi dan ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya.